Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Gimana kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik, di sini kan saya akan menyampaikan materi yang judul motivasi belajar. Di sini ada yang hobinya belajar atau suka belajar begitu? Tidak. Belajar memahami dirinya, Pak. Oh, belajar melalui dirinya. Ada. Oke, motivasi belajar. Ada yang sudah tahu apa motivasi belajar itu? Supaya pintar. Supaya menjadi semangat untuk belajar. Tahu nggak? Apa itu? Apa? Supaya mencapai cita-cita. Sampai cita-cita. Oke, boleh. Oke, lagi. Mencapai tujuan Tujuan apa? hidup. Tujuan hidup. Oke, boleh. Jadi motivasi belajar itu dorongan yang berasal dari diri sendiri atau dari luar untuk melakukan aktivitas belajar. Motivasi belajar dapat berupa energi penggerak yang menimbulkan semangat dan kegairahan belajar. Motivasi belajar berperan penting dalam menentukan sejauh mana seseorang akan mengembangkan diri dalam proses pembelajaran. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, jadi motivasi belajar itu bisa tumbuh dari diri sendiri yang nanti bisa tumbuh dan dampaknya juga untuk diri sendiri jadi Nah, di sini ada jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama itu motivasi instrik. Nah, motivasi yang ini tuh motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri tanpa perlu rangsangan dari luar. Nah, contohnya itu motivasi intinya adalah keinginan untuk berprestasi, membanggakan orang tua, atau masuk ke perguruan tinggi favorit. Yang kedua ini motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar seperti lingkungan dan lain-lain. Contohnya motivasi ekstrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua atau mengikuti saran dari guru. Ini ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ya, yang pertama itu faktor yang berasal dari diri siswa seperti cita-cita atau aspirasi, yang kedua kemauan, yang ketiga kondisi fisik dan psikologis, yang keempat intelijensi, yang kelima sikap, yang keenam minat, yang ketujuh bakat, dan yang terakhir adalah emosi. Ini faktor yang kedua, faktor eksternal yang dari luar seperti faktor keluarga, dari faktor sekolah, masyarakat, guru, lingkungan, belajar, dan sarana dan prasarana. Nah, di sini kan ada manfaat motivasi belajar. Saya mau tanya ini, semisal kalian kurang memotivasi diri untuk belajar, apa dampak dari kurang memotivasi belajar? Nilai menjadi anjlok. Nah, ada lagi terus? Semangat belajar yang berkurang. Ya, boleh. Ada lagi? Kayak diri kalian tuh kurang motivasi untuk belajar. Jadi imbasnya di diri kamu itu apa? Malas. Malas ya, boleh malas. Nah, kan Di saat ujian tidak bisa mengerjakan. dan udah dijawab kan tadi udah dijawab sama teman-teman kalian kan. Nah, jadi manfaat motivasi belajar ini tuh yang pertama itu meningkatkan hasil belajar agar kita itu lebih giat lagi untuk belajar supaya nilai kita itu bagus dan akademis kita itu menjadi meningkat gitu. Yang kedua menumbuhkan semangat belajar, ya tadi kita tuh bisa semangat belajar agar akademisnya menjadi lebih tinggi gitu, terus membangkitkan potensi. Nah, kita itu bisa membangkitkan potensi yang
menurut kita itu belum ada di diri kita gitu. Jadi saat kita belajar, terus kita menemukan potensi di diri kita, wah saya potensi di minat di bidang ini, wah, saya tingkatkan begitu. Terus yang terakhir menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Jadi kita bisa memotivasi itu agar kita bisa mendapatkan semangat belajar, terus kita menyampaikan itu pada orang lain dan orang lain itu juga semangat belajar dan terus menerus begitu, dan menghasilkan penerus yang berkualitas. Oke, apakah untuk materi ini ada yang mau ditanyakan atau mungkin sedikit bingung masalah motivasi belajar, atau mungkin di dalam dirinya kurang untuk memotivasi dirinya sendiri? Nampaknya ini sudah siang ya, udah jam ngantuk ini kayaknya. Oke, kayaknya saya juga memahami kalian semua. Oke, cukup saja untuk materi kali ini, kita lanjutkan ke pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Moza, cepat berangkat, nanti terlambat. Iya, Bu. Moza berangkat dulu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Hari ini kita akan belajar matematika. Moza, Maaf, Pak, saya ketiduran. jangan diulangi lagi. Iya, Pak. Jangan lupa ya, hari Rabu ulangan matematika. Siap, Pak. Chris, kalau nanti siang belajar kelompok gimana? Wah, ide bagus tuh, Zah. Besok kan ada ulangan. Oke, nanti aku ajak Moza juga. Siap, Zah. Moza, ayo ikut belajar kelompok. Lain kali aja. Lagi sibuk nih. Ya udah, aku duluan ya. Loh, kok sendirian? Moza mana? Katanya lagi sibuk. Moza, alasan terus. Bilang aja malas. Udahlah, yuk kita belajar. Moza, ayo belajar. Besok ada ulangan kan? Iya, Bu. Bukunya mana ya? Nah, baca komik aja deh. Duh, kok susah banget sih? Please, ini gimana? Kerjain sendiri. Kira-kira dapat nilai berapa ya? Semoga bagus. Gimana mau bagus, belajar aja nggak mau. Jangan gitu dong, Chris. Anak-anak, Bapak akan membagikan hasil ulangan. Alhamdulillah nggak sia-sia belajar, Zah. Iya, Chris. Gimana, Zah? Nilaimu bagus nggak? Bagus kok. Moza, ini ada surat untuk orang tuamu. Oh iya, Pak. Bu, ini ada surat dari sekolah. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Silahkan duduk. Ada keperluan apa ya, Pak? Begini, Bu. Akhir-akhir ini, Moza sering tidur di kelas. Dan nilainya juga rendah. Hah? Setahu saya, Moza anak yang rajin, Pak. Tapi Ibu, kalau dibiarkan, Moza bisa tidak naik kelas. Apa benar, Nak? Kamu sering tidur di kelas dan nilaimu juga jelek-jelek? Iya, Bu. Maafin Moza. Moza nggak akan ngulangi lagi. Ingat, Nak. Jika ingin menjadi anak yang pandai, jangan pernah malas belajar. Iya, Bu. Moza nggak malas-malasan lagi.
Alhamdulillah, Moza sungguh-sungguh belajar. Moza, ayo berangkat. Moza berangkat ke sekolah dulu, Bu. Hati-hati, Nak. Ini Bu hasil belajar Moza. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Wah, aku masuk 10 besar.